Assalamualaikum Mbak Susi, selamat siang. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Nezia Vela. Saya di sini ingin mewawancarai Mbak Susi tentang kebudayaan Banyuwangi. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Apa yang ingin adik tanyakan? Apakah Mbak keturunan budaya Banyuwangi? Iya, betul. Saya keturunan budaya Banyuwangi. Dari siapa Mbak mendapatkan keturunan budaya Banyuwangi? Dari ibu dan bapak saya. Bagaimana kebiasaan sehari-hari Mbak yang masih berkaitan dengan budaya Banyuwangi? Ada beberapa kegiatan saya di luar kampus yang masih berkaitan dengan budaya Banyuwangi, seperti menari tradisional, di sanggar, dan masih menjunjung tinggi bertutur kata dan menjaga sikap sopan santun terhadap sesama. Mengapa Mbak masih menggunakan bahasa atau logat Jawa? Karena secara turun-menurun, keluarga saya selalu menggunakan bahasa atau logat Jawa, sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Di manakah tempat untuk merayakan Hari Besar Budaya Banyuwangi? Saya beserta keluarga biasa merayakan Hari Besar Budaya di Jawa, di Keraton Yogyakarta. Apa saja upacara adat Jawa? Upacara adat Jawa seperti upacara Nyewu Dina Inti. Dari upacara itu adalah untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Kapan upacara adat diadakan? Upacara adat diadakan setelah maghrib dan diikuti oleh keluarga dan tetangga. Baik Mbak Susi, terima kasih untuk informasinya dan waktunya yang Mbak berikan. Sama-sama deh, semoga info yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Malika. Saya akan mewawancarai seseorang dengan narasumber bunda saya sendiri. Selamat malam, Bunda. Selamat malam. Bisa minta waktunya sebentar, Bunda? Boleh, dengan senang hati. Apa saja kebudayaan Betawi yang Bunda ketahui? Ada banyak kebudayaan Betawi seperti lenong, silat, dan salah satunya ondel-ondel. Apa yang dimaksud dengan ondel-ondel, Bunda? Ondel-ondel merupakan boneka besar yang memiliki tinggi 2,5 meter. Siapa yang menggerakkan ondel-ondel? Ondel-ondel digerakkan oleh manusia. Manusia masuk ke dalam ondel-ondel dan digerakkan dari dalam seperti berputar-putar. Apakah ada alat musik yang mengiringi? Ada, biasanya diiringi dengan alat musik tanjidor. Kapan kesenian ondel-ondel telah ada? Ondel-ondel dikenal sejak 1600 Masehi. Boneka raksasa ini banyak menyimpan sejarah. Pada masa itu, ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara adat, yaitu tolak bala. Apa nama sebutan ondel-ondel pada zaman dahulu? Awalnya dikenal dengan sebutan barongan. Mengapa ondel-ondel selalu tampil berpasangan? Masyarakat Betawi mempercayai sebagai bentuk keseimbangan antara kekuatan baik dan buruk. Bagaimana cara melestarikan ondel-ondel, Bunda? Dengan cara mempertahankan budaya ondel-ondel dan memperkenalkan kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih untuk waktu yang Bunda berikan. Selamat malam. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bu. Perkenalkan sebelumnya Bu, nama saya Muhammad Fadil. Saya wartawan dari Koran Tempo. Saya di sini mau mewawancarai Ibu masalah kebudayaan tanah Jawa. Oh baik, silahkan Mas, mau tanya apa? Kebudayaan apa saja yang terdapat di Pulau Jawa? Kebudayaan yang berada di Pulau Jawa diantaranya yaitu wayang kulit, senjata tradisional, terus tarian tradisional, alat musik tradisional, bahasa dan aksara Jawa, serta budaya kejawen. Untuk pertunjukan wayang kulit biasa dimainkan oleh siapa Bu? Untuk wayang kulit biasa dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan alat musik yaitu yang dinamakan gamelan serta nyanyian oleh sinden. Apa salah satu senjata tradisional di suku Jawa? Untuk
senjata tradisional di suku Jawa yaitu disebut keris. Nah, keris merupakan alat pusaka yang sangat penting dan juga dipercaya memiliki kesaktian. Mengapa dalam cerita Jawa keris yang melegenda adalah keris Empu Gandring? Karena dalam cerita Ken Arok, keris Empu Gandring ini mampu menjadikan Ken Arok sebagai penguasa kerajaan Singosaren. Jadi, keris Empu Gandring dianggap sebagai keris yang paling melegenda. Untuk tarian tradisional sendiri, ciri khas gerakan bagaimana dan kapan biasa dimainkan? Untuk tarian tradisional di Pulau Jawa ini biasanya mempunyai gerakan yang lemah gemulai hingga cepat. Tarian tradisional biasa dimainkan saat ada upacara adat serta penerimaan atau penyambutan tamu. Apa alat musik tradisional suku Jawa? Untuk alat musik tradisional suku Jawa biasa disebut dengan gamelan. Gamelan ini mempunyai beberapa alat musik yang dimainkan jadi satu. Gamelan merupakan gabungan dari alat musik apa saja? Gamelan mempunyai gabungan dari beberapa alat musik, di antaranya yaitu seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gambang, selentem, dan lain-lain. Suku Jawa memiliki bahasa apa saja? Dan suku Jawa memiliki aksara Jawa yang dinamakan Hanacaraka. Hanacaraka itu memiliki 20 huruf. Di antaranya yaitu Hanacaraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batangnya. Dan suku Jawa memiliki beberapa tingkatan bahasa untuk berkomunikasi setiap hari. Bagaimana tingkatan bahasa Jawa tersebut? Tingkatan bahasa Jawa tersebut terdiri dari 3 macam. Pertama, bahasa ngoko. Kalau bahasa ngoko itu sedikit kasar, biasa digunakan kepada seseorang yang tingkatannya berada di bawah. Kedua, bahasa krama madya. Bahasa krama madya itu bahasa yang digunakan kepada orang yang sederajat atau sama. Ketiga, bahasa krama inggil. Bahasa krama inggil digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati. Terus, Untuk budaya kejawaan sendiri mengajarkan tentang apa? untuk budaya kejawen sendiri itu mengajarkan tentang gabungan adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofinya orang Jawa. Terus, Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang kebudayaan Jawa. Semoga kebudayaan Jawa selalu tenang, selalu terjaga kelestariannya. kelestariannya. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan sebelumnya Bu, nama saya Ardianta. Saya wartawan dari Koran Tempo. Saya di sini mau mewawancarai Ibu Ambar masalah kebudayaan Betawi. Silahkan Mas Ardianta. Bagaimana asal-usul penamaan Betawi? Ada beberapa versi asal-usul kata Betawi. Salah satunya dari nama lawas Jakarta Batavia. Nama Betawi berasal dari kata Batavia
yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, kemudian berubah menjadi Betawi. Terus, silakan. Apa saja ikon kebudayaan Betawi? Ikon kebudayaan Betawi diantaranya yaitu ada ondel-ondel, terus tanjidor, palang pintu, lenong, gigi balang, dan masih banyak lagi. Apa makanan khas Betawi? Untuk makanan khas Betawi, Betawi punya beberapa makanan khas, diantaranya yaitu kerak telur, bir pletok, kue gambang, dodol Betawi, asinan Betawi. Kapan biasanya kesenian Betawi ditampilkan? Untuk kesenian Betawi biasa ditampilkan dalam acara seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan hari besar. Mengapa ondel-ondel harus tampil bersamaan? Berpasangan. Untuk ondel-ondel memang harus tampil berpasangan, karena dalam mitosnya biar kekuatan jahatnya kalah sama kekuatan baiknya. Terus, Kapan dan di mana musik tanjidor dimainkan? biasanya musik tanjidor itu umumnya dipakai dalam musik jalanan tradisional, atau juga biasanya dipakai dalam pesta cap gomeh untuk kalangan Tionghoa Betawi. Siapa saja yang disebut orang Betawi? Orang Betawi itu adalah suku bangsa yang berada di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Terus, yang ditanyakan lagi, Apa pakaian adat Betawi? salah satu pakaian adat Betawi adalah yang paling sering ditampilkan itu adalah kebaya encim. Kebaya encim itu pakaian adat Betawi khusus untuk wanita, dan untuk laki-lakinya biasanya memakai baju sadaria. Apa nama rumah adat Betawi? Untuk nama adat rumah Betawi biasa disebut dengan rumah kebaya. Terus, Apa ciri khas dari budaya Betawi yang paling menonjol? ciri khas yang paling menonjol adalah bahasa Melayu dialek Betawi yang biasa disebut bahasa Betawi. Ada yang ditanyakan lagi, Mas Ardian? Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang kebudayaan Betawi. Semoga budaya Betawi selalu terjaga kelestariannya. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam Bapak. Malam. Apakah kamu keturunan budaya Betawi? Ya betul, saya keturunan budaya Betawi. Dari siapakah Bapak mendapatkan keturunan budaya Betawi? Dari ibu dan ayah saya. Bagaimana kebiasaan sehari-hari Bapak yang masih berkaitan dengan budaya Betawi? Ada beberapa kegiatan saya yang masih berkaitan dengan budaya Betawi, seperti silat tradisional di Sanggar, dan masih menjunjung tinggi tutur kata dan sikap sopan santun terhadap sesama. Mengapa Bapak masih menggunakan bahasa atau logat Betawi? Karena secara turun-menurun keluarga saya menggunakan bahasa dan logat Betawi, sehingga bahasa dan logat Betawi menjadi kebiasaan sehari-hari. Di manakah tempat untuk merayakan hari besar budaya Betawi? Saya beserta keluarga saya biasa merayakan hari raya besar budaya Betawi di Monas. Apa saja upacara adat Betawi dan kapan upacara tersebut dilakukan? Dalam budaya Betawi ada beberapa upacara adat yang biasa kami selenggarakan. Salah satu contohnya ulang tahun DKI Jakarta.
Inti dari upacara ini adalah merayakan ulang tahun Jakarta. Upaya tersebut diadakan setiap tahun dan diikuti oleh keluarga, ulama, tetangga, dan relasi. Baik, terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan. Kembali kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam, Bapak. Malam, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela dari kelas 4A. Saya akan bertanya dengan ibu saya tentang kisah Sangkuriang. Sangkuriang itu cerita yang berasal dari Jawa Barat. Cerita yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada ibu kandungnya sendiri. Suatu saat Sangkuriang tumbuh menjadi dewasa dan ingin dan jatuh cinta pada ibu kandungnya sendiri dan ingin menikahinya dan melamarnya sebagai istrinya. Tapi ibu kandungnya menolak karena Sangkuriang adalah anak kandung dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelas 4A. Saya bukan bertanya kepada ibu saya tentang cerita Maling Kundang. Bunda tahu nggak cerita Maling Kundang? Coba ceritain. Maling Kundang cerita yang berasal dari Sumatera Barat. Maling Kundang anak yang dikenal sangat durhaka kepada orang tuanya karena Maling Kundang tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandung. Di saat hidup Maling Kundang telah berjaya dan menjadi orang yang amat sangat kaya raya. Maling Kundang dikutuk ibunya karena durhaka kepada ibu kandungnya, tidak mengakui ibunya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Hingga suatu saat terjadilah badai dan ibunya mengutuk Maling Kundang menjadi batu. Akhirnya doa ibu Maling Kundang terkabul dan Maling Kundang menjadi batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Yogiswara dari kelas 4A. Saya melakukan tanya jawab tentang ondel-ondel bersama mama saya. Ma, apa sih itu ondel-ondel? Ondel-ondel kesenian ciri khas adat Betawi. Di mana sih digunakannya? Digunakan saat orang ada hajatan seperti kayak kawinan, kayak sunatan, diiringan dengan ondel-ondel. Kapan sih dipakainya? Dipakainya saat ada acara-acara pas ciri khas Betawinya. Mengapa ondel-ondel laki-laki mukanya merah dan ondel-ondel perempuan mukanya putih? Yaitu untuk membedakannya. Jadi kita tahu bedanya laki-laki sama perempuan. Siapa sih yang ngiringin ondel-ondel? Iring-iring ondel-ondel pastinya udah asli orang Betawi. Bagaimana cara membuat ondel-ondel sih, Ma? Cara membuat ondel-ondel kayak kerangka orang, pakai bambu, dipakein baju, dan dibikin mukanya itu dibentuk cewek apa cowok. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai teman saya yang bernama Syifa. Asal kamu dari mana, Syifa? Dari Sunda. Nama oleh-oleh dari Sunda apa? Yang aku ketahui adalah keripik tempe. Makanan ciri khas daerah kamu apa? Batagor, cireng, tahu Sumedang, karedok, dan yang lain-lain. Kalau kamu pulang kampungnya kemana? Sunda. Apa yang kamu sukai di daerah kamu? Banyak makanan yang aku sukai dan aku juga suka tari jaipong. Nama tarian asal daerahmu apa? Tari jaipong, ketuk pilu, tari baksa, tari ronggeng, gunung, dan tari merak. Nama baju adat daerahmu apa? Pakaian adat Pangsi.
Kalau berbicara sama orang tuamu memakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Nama rumah adat daerah Sunda apa? Rumah adat daerah Sunda adalah Julangapak. Udara di daerahmu sejuk atau panas? Udara di daerahku sejuk, lovely. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Almira Delipsya dari SDN Palmera 09 kelas 4A. Saya akan mewawancarai narasumber, yaitu ibu saya sendiri, namanya Dewi Setiawati. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu dari suku mana? Ibu dari suku Jawa, khususnya Jawa Tengah. Untuk rumah khas Jawa Tengah apa ya Ibu namanya? Rumah khas Jawa Tengah itu bernama joglo. Makanan khas apa saja yang ada di Jawa Tengah? Makanan khas Jawa Tengah itu banyak. Di antaranya ada lumpia Semarang, ada getuk, ada nasi tiwul, ada tempe mendoan, ada garang asem, dan masih banyak lagi. Selain makanan, apakah ada pakaian adat dari Jawa Tengah? Pakaian adat dari Jawa Tengah itu ada dua, yaitu jawi jangkep dan kebaya. Jawi jangkep biasanya dipakai oleh seorang laki-laki. Kalau kebaya dipakai untuk seorang perempuan. Terus untuk tarian daerah yang dari Jawa Tengah apa Ibu? Tarian dari Jawa Tengah tuh banyak. Di antaranya ada gambyong, ada gandrung, dan ada serimpi. Dan biasanya yang sering dipakai itu tarian serimpi. Tarian serimpi itu dipakai untuk penyambutan para tamu. Apakah Jawa Tengah mempunyai lagu daerah? Ada lagu daerah Jawa Tengah itu banyak. Tapi yang sering terkenal, yang sering dinyanyikan oleh anak-anak itu lagu Gundul-Gundul Pacul, terus Lir Ilir, dan Mbok Jamu. Untuk cerita rakyatnya apakah ada juga Ibu? Ada, Jawa Tengah itu ada beberapa cerita rakyat. Di antaranya Joko Kendil. Joko Kendil itu pemuda yang badannya atau fisiknya itu seperti kendi atau periuk. Nah, makanya itu dinamakan Joko Kendil. Tapi Joko Kendil bisa berubah menjadi seorang pemuda yang tampan, yang pintar, yang cerdas, dan pintar berburu setelah ia menikahi seorang putri raja. Nah, Joko Kendil itu dikutuk dulunya sama pamannya. Tapi setelah dia menikahi putri raja, dia akan berubah dan kutukannya akan hilang. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan memvideokan tugas P5 tentang histori budaya yang ada di Jawa Tengah dengan narasumber Mas Recan. Ya, Apa nama rumah adat di Jawa Tengah? nama rumah adat yang ada di Jawa Tengah yaitu Rumah Joglo. Apa lagu daerah Jawa Tengah? Nama lagu yang ada di Jawa Tengah salah satunya adalah Gundul-Gundul Pacul, Cublak-Cublak Suang. Apa senjata tradisional Jawa Tengah? Senjata tradisional di Jawa Tengah yaitu adalah keris. Apa nama baju adat Jawa Tengah? Baju adat yang ada di Jawa Tengah adalah baju Jawi Jangkep. Kapan pakaian adat Jawa digunakan? Pakaian ini bisa digunakan ketika adanya upacara pernikahan tradisional Jawa Tengah. Bagaimana cara melestarikan budaya daerah? Caranya yaitu dengan memperhatikan dan mempelajari budaya daerah, menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu.
Apa bahasa daerah dari Jawa Tengah? Bahasa daerah dari Jawa Tengah yaitu bahasa Jawa. Apa nama tari tradisional Jawa Tengah? Nama tari tradisional yang dari Jawa Tengah adalah tari gambyong. Apa upacara adat Jawa Tengah? Upacara adat yang ada di Jawa Tengah diantaranya adalah upacara betonan, upacara ruatan, upacara syawalan, upacara tingkepan, dan upacara tedak sirken. Budaya apa saja yang ada di Jawa Tengah? Budaya yang ada di Jawa Tengah yaitu wayang wong. Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mah. Mau tanya, waktunya sebentar, apa saja nama-nama kebudayaan Betawi? Kebudayaan Betawi itu ada ondel-ondel, tambang kromong, palang pintu, dan tari Betawi. Terus apa saja nama-nama adat-adat Betawi atau pakaian Betawi? Adat pakaian Betawi, ada pakaian pengantin Betawi, pangsi Betawi, busana bangsawan, dan pakaian sadaria. Apa saja nama rumah Betawi? Rumah Betawi ada rumah panggung, rumah gudang, rumah joglo, dan rumah kebaya. Mah, apa nama dari rumah panggung, Mah? Rumah panggung sejenis rumah Betawi yang menggunakan tiang-tiang kayu yang menempel di tanah. Bagaimana rumah gadang berasal dari suku apa? Rumah gadang dari suku Minangkabau yang berbentuk rumah atap yang runcing. Mah, makanan apa saja khas Betawi? Makanan khas Betawi itu ada soto Betawi, nasi uduk Betawi, kerak telur, sama kue cucur, dan juga asinan Betawi. Mah, kalau minuman Betawi apa saja khas Betawi? Ada kopi jahe, es campur, es doger, selendang mayang, bir peletok, dan bajigur. Itu yang Mama tahu. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Cherry Mutiara Queen, kelas 4A, siswi STN Palmera 09. Saya sedang bersama mama saya. Saya ingin mewawancarai tentang histori-histori kebudayaan. Halo Mama, kalau boleh tahu Mama aslinya suku apa? Suku Jawa, tepatnya Mama lahir di kota Solo. Apa boleh diceritakan tradisi kota Solo seperti apa? Salah satunya tradisi sekaten, tradisi rutin yang digelar di kota Solo untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa pendiri kota Solo? Ki Gede Sala. Di mana saja tempat wisata kebudayaan yang ada di kota Solo? Ada Keraton Surakarta yang dibangun tahun 1745 dan Pura Mangkunegaraan yang dibangun tahun 1757. Mengapa kota Solo disebut kota batik? Karena kota Solo penghasil kain batik terbesar di Indonesia. Apa makanan khas kota Solo? Makanan khas kota Solo itu ada jenang saren, jada blondo, cabuk rambak, dan lain-lain. Apa minuman khasnya? Ada es dawet selasih. Apa tarian khas kota Solo?
tarian khas kota Solo ada Bedaya Ketawang. Apa lagu khas kota Solo? Lagu khas kota Solo ialah Bengawan Solo. Oh, siapa wali kotanya? Wali kota saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Oke Mama, terima kasih atas waktunya. Anda sudah menjelaskan histori-histori kebudayaan Jawa Kota Solo. Sekian wawancara saya bersama Mama. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang kebudayaan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Zara Salsabila dan ini Mama Akila akan membicarakan tentang histori budaya Betawi yaitu ondel-ondel. Silakan Mama. Ondel-ondel merupakan salah satu kebudayaan asli Betawi berbentuk boneka besar yang dibuat oleh masyarakat Betawi. Ondel-ondel umumnya dipertunjukkan dalam pesta rakyat Betawi. Apa ciri-ciri ondel-ondel laki-laki? Ciri-ciri dari ondel-ondel laki-laki, mukanya berwarna merah, kumisnya tebal, serta matanya besar dan melotot. Lalu apa ciri-ciri dari ondel-ondel perempuan? Ciri-ciri dari ondel-ondel perempuan bertubuh besar, berwajah putih, bibir bergincur merah. Warna merah pada wajah ondel-ondel laki-laki melambangkan apa? Warna merah melambangkan keberanian. Dan warna putih pada wajah ondel-ondel perempuan melambangkan apa? Sedangkan untuk warna putih melambangkan kebaikan dan kesucian. Kalau untuk baju ondel-ondel, laki-laki memakai baju apa? Ondel laki-laki memakai baju khas Betawi berwarna gelap. Bagaimana dengan baju ondel-ondel perempuan? Ondel-ondel perempuan memakai kebaya tradisional berwarna terang. Berapa tinggi boneka ondel-ondel? Boneka ondel-ondel memiliki tinggi sekitar 2,5 meter. Apa nama alat musik yang mengiringi pertunjukan ondel-ondel? Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi tanjidor atau alat musik seperti kendang, gong, kenong, bass, dan sukong. Mengapa rakyat Betawi menciptakan ondel-ondel? Ondel-ondel diyakini bisa sebagai penolak bala, melindungi masyarakat dari pengaruh roh jahat. Mengapa ondel-ondel selalu tampil berpasangan? Ondel-ondel selalu berpasangan karena melambangkan keharmonisan kehidupan masyarakat Betawi. Baik, terima kasih Mama Akila atas sumber informasinya tentang histori ondel-ondel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bu. Perkenalkan, saya Abizar dari SD Palmera 09. Iya, Dek. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Leni. Oh, Bu Leni. Ibu Leni asli orang mana, Bu? Saya asli dari Jakarta, Betawi, suku Betawi. Sudah lama tinggal di Jakarta berarti ya, Bu? Iya, udah lama tinggal di Jakarta. Ibu tahu makanan khas Betawi? Tahu, makanan khas Betawi itu ada dodol, ada asinan, terus ada juga opor. Pokoknya banyak lah. Banyak ya, Bu? Iya. Kalau untuk musik tradisional Betawi apa aja, Bu? Kalau musik tradisional Betawi yang saya tahu itu adalah tanjidor. Tanjidor itu biasa digunakan untuk apa, Bu? Kalau tanjidor biasanya buat mengiringi anak ondel-ondel ya. Oke, baik, Bu. Kalau gitu terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Saskia Rama, kelas 4A, akan mengerjakan PR P5. Asal usul Gunung Tangkuban Perahu dengan narasumber Mama. 1. Kenapa disebut Gunung Tangkuban Perahu?
Karena gunung Tangkuban Perahu itu seperti perahu yang terbalik, nangkup. Bahasa Sundanya tuh tangkupan tuh nangkup, jadi terbalik. 2. Bagaimana awal mula sejarah Tangkuban Perahu? Sejarahnya dikaitkan dengan legenda Sangkuriang, yaitu salah satu anak yang jatuh cinta kepada ibunya yang bernama Dayang Sumbi. 3. Kenapa Sangkuriang tidak tahu kalau Dayang Sumbi ibunya? Karena dulu waktu kecil saat dia berburu tidak sengaja memanah anjing kesayangannya. Karena itu diusir oleh ibunya ke hutan. 4. Bagaimana Dayang Sumbi tahu Sangkuriang adalah anaknya? Karena melihat tanda bekas luka di kepalanya Sangkuriang yang waktu kecil dipukul saat memanah anjing kesayangan kerajaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Ramadan. Ingin membuat tugas P5 tentang cerita rakyat Timur Mas bersama narasumber Kak Ina. Apa itu cerita Timur Mas? Jadi cerita Timur Mas itu adalah cerita tentang gadis kecil yang bertahan dan melarikan diri dari kejaran raksasa hijau yang jahat. Apa nama ibu Timur Mas? Nama ibu Timur Mas, Mbok Srini. Di mana Boto Serini bertemu Boto Ijo? Mbok Srini bertemu dengan Boto Ijo itu di hutan. Bagaimana Timur Mas lahir? Timur Mas lahir dari biji kacang polong yang diberikan oleh raksasa hijau. Apa Boto Ijo akan mengambil ke balik kacang polongnya? Kacang polongnya sudah tumbuh besar. Mengapa Boto Ijo mengambil kacang pohon yang sudah menjadi anak dewasa untuk dimakan oleh Boto Ijo? Mana Timur Mas melari diri? Dengan cara melemparkan garam dan terasi yang merubah jadi lautan sehingga Boto Ijo tenggelam. Terima kasih Kak Ina. Sama-sama Radit. Assalamualaikum Ibu Marcel. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarissa, wartawan majalah Tempo. Saya di sini mau mewawancarai Ibu Marcel tentang upacara prosesi pernikahan adat Jawa Yogyakarta. Apa saja prosesi pernikahan adat Jawa? Prosesi pernikahan adat Jawa ada pemasangan taruh, bela ketepe, dan tuhan, nyantri, siraman, ngerik, midodareni, nikah, dan panggih. Di mana dilakukan pemasangan taruh? Pemasangan taruh biasa dilakukan di depan pintu gerbang kediaman calon mempelai. Selanjutnya, kapan pelaksanaan acara nyantri? Nyantri merupakan acara ketika calon mempelai diserahkan kepada keluarga calon mempelai putri. Pelaksanaannya 1-3 hari sebelum pernikahan dimulai. Bagaimana prosesi acara midodareni? Prosesi ini calon pengantin perempuan hanya duduk tenang di kamar ditemani oleh ibu dan kerabat dekat yang semua perempuan.
Selanjutnya, mengapa harus ada prosesi siraman? Karena untuk membersihkan diri calon pengantin agar suci, terus Lahir dan batin. lahir dan batin. Apa yang dimaksud prosesi ngerik? Ngerik artinya menghilangkan rambut-rambut halus di sekitar dahi agar wajah menjadi bercahaya. Yang dimaksud prosesi nikah itu apa? Yang dimaksud prosesi nikah adalah upacara pernikahan yang dilangsungkan menurut agama yang dianut kedua pengantin. Selanjutnya, apa upacara panggih itu? Upacara panggih merupakan prosesi yang mempertemakan pasangan pengantin setelah mereka resmi menikah. Terima kasih Bu Marcel sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang prosesi upacara pernikahan adat Jogja. Semoga kebudayaan adat Jogja selalu terjaga kelestariannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperagakan kegiatan wawancara yang berjudul Cerita Rakyat Timun Mas. Dan saya sebagai pewawancara Dan saya sebagai narasumber. Pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan dijawab oleh kami. Apa yang diminta Mbak Rondo kepada sang raksasa? Yang diminta Mbak Rondo kepada sang raksasa adalah seorang anak, karena sudah lama sekali Mbak Rondo ingin mempunyai seorang anak. Pertanyaan kedua. Apa syarat yang diminta oleh raksasa kepada Mbak Rondo? Syarat yang diminta oleh raksasa adalah kalau anak itu sudah berumur 16 tahun, Mbak Rondo harus mengembalikan anak itu kepada sang raksasa untuk menjadi santapan. Pertanyaan ketiga. Apa yang diberi sang raksasa kepada Mbak Rondo? Yang diberikan raksasa kepada Mbak Rondo setelah Mbak Rondo menyetujui syaratnya adalah biji mentimun. Pertanyaan keempat. Apa yang dilihat Mbak Rondo di halaman belakang setelah menunggu 2 minggu? Yang dilihat Mbak Rondo adalah biji mentimunnya sudah ditanam, sudah berbuah. Tetapi ada salah satu buah yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, Mbak Rondo langsung mengambil buah itu dan membelahnya. Ternyata isi dari timun yang besar dan berwarna emas itu adalah sebuah atau seorang bayi. Pertanyaan kelima. Apa yang Apa nama yang diberikan kepada bayi perempuan cantik tersebut? Nama yang diberikan oleh Mbak Rondo adalah Timun Mas, karena bayi itu berasal dari sebuah timun yang sangat besar dan berwarna emas. Apa yang dikatakan Mbak Rondo saat Mbak Rondo menemui sang raksasa? Yang dikatakan oleh Mbak Rondo ketika menemui raksasa adalah ia berkata, ia meminta waktu 2 tahun lagi karena dia bilang jika timun mas dia berikan pada hari itu atau sekarang tentu kurang lezat untuk disantap oleh raksasa. Apa yang dikatakan oleh sang raksasa kepada Mbak Rondo setelah mendengar perkataan Mbak Rondo? Yang dikatakan oleh raksasa adalah ia menyetujui bahwa 2 tahun lagi ia akan menghampiri rumah Mbak Rondo dan mengambil timun mas. Tapi jika Mbak Rondo berbohong, Mbak Rondo akan ditelan mentah-mentah oleh raksasa. Setelah itu raksasa pun pergi sambil tertawa. Pertanyaan ketujuh.
Apa yang diminta Mbak Rondo? Apa yang dimimpikan Mbak Rondo suatu malam? Yang dimimpikan Mbak Rondo adalah Mbak Rondo didatangi oleh suara gaib dalam mimpinya dan berkata, "Hai Mbak Rondo, jikalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul." Apa isi kantung dari sang pertapa kepada Mbak Rondo? Isi kantong yang diberikan oleh pertapa adalah biji timun, jarum, garam, dan terasi. Apa yang terjadi setelah Timun Mas melemparkan biji mentimun tersebut? Yang terjadi setelah Timun Mas melemparkan biji mentimun adalah mentimun itu langsung tumbuh dengan sangat lebat. Buahnya besar-besar. Tujuannya adalah untuk menghalang raksasa agar tidak bisa mengejar Timun Mas. Akan tetapi raksasa tetap bisa mengejar karena semua timun yang ada di hadapannya setelah dilahap. Pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi setelah Timun Mas melemparkan jarum? Yang terjadi adalah hutan yang kosong itu tiba-tiba tumbuh bambu yang lebat dan sangat tajam. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Dengan pantang menyerah, raksasa itu pun tetap berhasil. Sekian wawancara tentang cerita rakyat Timun Mas dari kami. Saya Naila Katarina Latifah kelas 4A. Berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki dari kelas 4A ingin melakukan penjelasan sebagai tugas berima tentang budaya karapan lokal dengan narasumber Abi atau Ayah. Assalamualaikum Abi. Maaf mengganggu. Boleh meminta sedikit waktunya? Boleh. Apa yang Abi ketahui tentang cerita legenda dari Betawi? Si Pitung. Apa yang Abi ketahui tentang si Pitung ini? Pendekar Betawi, jagoan Betawi yang dermawan. Di mana terjadi kisah si Pitung ini? Jadinya di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Rawablong. Kira-kira kapan terjadinya kisah si Pitung ini? Terjadinya tahun 1888 sampai 1894. Lamanya. Iya, oke. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kira-kira kapan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita si Pitung ini? Haji Ji, Tang Haji Nepin, Ibu Pina, Bapak Pitung, dan Scott Hayner. Bagaimana karakter dari tokoh yang ada dari cerita si Pitung? Pemberani dan dermawan. Ini sampai 3 menit ya. Mengapa kisah si Pitung ini bisa terkenal? Karena beritanya sampai ke Belanda, ditulis oleh sejarawan Belanda dan sejarawan dari Indonesia. Pokoknya 3-14 sudah ya, Be. Apa pesan atau amanat dari cerita ini? Jadi orang yang baik, memperjuangkan
memperjuangkan hak-hak yang semestinya didapatkan, berani membela kebenaran. Siapa yang awalnya menceritakan cerita si pitung ini? Berita dari Belanda dan dari Indonesia tentunya. Sudah belum? 3:14. Udah, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Yudainara kelas 4A akan mewawancarai bunda saya. Saya sebagai pewawancara dan bunda saya sebagai narasumber. Saya akan menceritakan tentang kisah Malin Kundang. 1. Apakah bunda tahu tentang kisah Malin Kundang? Ya, tahu. Kisah Malin Kundang itu berasal dari Sumatera Barat yang menceritakan tentang anak laki-laki yang durhaka pada ibunya sendiri. Ia dengan sengaja menyakiti hati ibunya, sehingga Malin Kundang mendapatkan hukuman yang sangat berat sepanjang hidupnya. Selain itu, Malin Kundang juga tidak mau mengakui ibunya yang sudah tua renta setelah dia berhasil menjadi orang terpandang, sehingga membuat ibunya sakit hati dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. 2. Mengapa Malin Kundang berubah menjadi batu? Karena Malin Kundang durhaka pada ibunya. 3. Mengapa Malin Kundang menjadi sombong? Karena setelah merantau, Malin Kundang berhasil menjadi seseorang yang terhormat dan kaya berkat ketekunannya dalam bekerja. 4. Mengapa Malin Kundang merantau? Malin Kundang merantau karena untuk mencari pekerjaan. Selain itu juga mencari uang untuk mengubah nasibnya serta nasib ibunya. 5. Mengapa Malin Kundang sering diejek oleh teman-temannya? Karena Malin Kundang merupakan orang yang kurang mampu. 6. Mengapa Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya? Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya karena ibunya berpenampilan lusuh dan kotor. Pakaiannya juga compang-camping. 7. Apa yang menyebabkan Malin Kundang durhaka? Malin Kundang menjadi durhaka karena ia mengingkari kehidupan ibunya yang miskin pada saat pesta pernikahannya. Ia juga menolak mengakui ibunya di hadapan istrinya. Akibatnya ibunya menjadi sedih dan marah. 8. Apa yang membuat ibu Malin Kundang sangat sedih dan marah? Karena Malin Kundang menolak mengakui ibunya di hadapan istrinya. 9. Kapan Malin Kundang dikutuk menjadi batu? Malin Kundang dikutuk menjadi batu pada saat Malin Kundang kembali pergi berlayar. Badai dahsyat menghancurkan kapalnya, lalu ia terdampar di tanah kelahirannya. Setelah itu tubuhnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya terbentuk menjadi batu karang. 10. Apa kesimpulan dan pesan dari cerita Malin Kundang? Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang yaitu bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka dan melawan orang tua, karena orang tua, terutama ibu, adalah seseorang yang harus kita hormati. Selain itu, doa seorang ibu juga pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Putri akan melakukan wawancara bersama kakak saya tentang asal-usul Malin Kundang.
Kak, dari daerah mana cerita Malin Kundang? Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Padang, Pantai Air Manis. Menceritakan tentang apa cerita Malin Kundang? Menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Siapa nama ibu Malin Kundang, Kak? Nanda Rudiah. Apakah kakak bisa ceritakan cerita Malin Kundang? Bisa. Jadi pada awalnya Malin Kundang adalah anak yang penurut dan sangat menyayangi ibunya. Setelah Malin Kundang dewasa, dia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau dan ibunya mengizinkan. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang menjadi orang yang sangat kaya raya dan sudah mempunyai keluarga. Suatu hari Malin Kundang bertemu ibunya, tapi dia tidak mau mengakui Ibu Rubiah sebagai ibu kandungnya. Sampai akhirnya ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi babu. Mengapa Malin Kundang ingin pergi merantau? Karena dia ingin mengubah nasibnya. Apa pesan moral yang terkandung dalam cerita Malin Kundang? Kita sebagai anak jangan durhaka kepada orang tua. Terima kasih Kak atas waktu yang Kakak berikan kepada saya tentang asal-usul Malin Kundang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alvino dari majalah Tempo, ingin mewawancarai Bunda Arini tentang kebudayaan Betawi. Bagaimana asal kota Betawi? Selamat malam. Betawi adalah suku bangsa yang terdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa itu biasa pula disebut orang Betawi, Melayu, Betawi, atau orang Jakarta. Apa saja makanan khas Betawi? Makanan khas Betawi, nasi ulam, putu mayang, kerak telur, soto Betawi, gado-gado. Siapa yang menjadi tokoh asal Betawi? Tokoh Betawi asal Betawi adalah Ismail Marzuki yang terlahir dan dibesarkan di Kuitang, Jakarta Pusat. Apa yang menjadi ikon kota Betawi? Ikon kota Betawi antara lain ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang. Kapan ulang tahun kota Betawi? Ulang tahun kota Betawi jatuh pada tanggal 22 Juni. Terima kasih atas penjelasan dari Bunda Arini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sihat. Kali ini saya akan mewawancarai mama saya yang lahir di Jakarta dan suku asli Betawi mengenai budaya palang pintu dan roti buaya. Pertanyaan pertama, apa yang mama ketahui tentang palang pintu? Palang pintu adalah tradisi budaya yang berasal dari Betawi. Biasanya ada di pernikahan Betawi. Jadi ada dua jawara yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita yang akan memperagakan atau menunjukkan kepiawaian dalam silat dan juga berbalas pantun. Pertanyaan kedua, pantun cara menekan palang pintu apakah dadakan atau sudah dipersiapkan sebelumnya? Nah, pantun sendiri di dalam palang pintu itu biasanya dadakan atau tidak direncanakan. Jadi para jawara satu sama lain langsung memperagakan pantun tersebut di saat peristiwa pernikahan tersebut berlangsung. Pertanyaan ketiga, jawara apakah harus berasal dari Betawi? Iya, untuk jawaranya sendiri yang diambil itu biasanya memang suku asli Betawi, jadi mereka langsung mengetahui atau tinggal di Jakarta dan juga berasal dari suku asli Betawi. Pertanyaan keempat, selain pandai silat dan berpantun, jawara harus pandai apa lagi? Baik, untuk jawara itu memang diharuskan dia piawai dalam silat dan juga pantun serta biasanya pandai mengaji.
Jadi mereka masing-masing jawara dari mempelai laki-laki dan perempuan akan mempertontonkan kepiawaiannya dalam mengaji juga. Pertanyaan kelima, tujuan dari palang pintu sendiri apa ya? Pintu sendiri tujuannya adalah atau menyimbolkan ujian yang harus dihadapi mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Tradisi apa lagi yang ada di pernikahan suku Betawi selain palang pintu? Biasanya di pernikahan suku Betawi dari pihak laki-laki membawa seserahan berupa roti buaya. Kenapa roti buaya? Roti buaya sendiri memiliki filosofi di mana buaya adalah hewan yang dianggap paling setia. Meskipun pasangannya sudah mati, dia tidak akan menikah lagi. Di situ namanya muncul nama roti buaya. Pertanyaan ke-8, roti buaya rasanya seperti apa? Untuk roti buaya, awal-awal tradisi ini muncul, itu rasanya plain ya, atau tidak ada rasa. Tapi makin kesini mulai bervariasi rasanya, ada rasa coklat, stroberi, keju, jadi bermacam-macam saat ini. Wawancara singkat saya bersama mama saya tentang kebudayaan Betawi, palang pintu, dan roti buaya. Kita sebagai generasi muda harus selalu melestarikan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum, perkenalkan Bu, nama saya Abian. Nama saya Ibu Fatimah. Dari mana asal daerah Ibu? Yang Ibu berasal dari Kemandoran, Jakarta Selatan. Kalau begitu berarti budaya daerah Ibu budaya Betawi ya? Ya betul, budaya Ibu budaya Betawi, karena Ibu ada di Jakarta. Apa yang Ibu ketahui tentang budaya Betawi? Budaya Betawi itu adalah kesenian, adat istiadat yang berada di lingkungan Betawi, di daerah Betawi, yaitu Jakarta. Apa saja jenis budaya Betawi yang Ibu ketahui? Kalau budaya Betawi itu banyak sekali. Cuma salah satu yang Ibu tahu dari budaya Betawi itu adalah ondel-ondel. Apa itu ondel-ondel jika saya boleh tahu? Ondel-ondel itu boneka besar. Pada zaman dulu boneka besar ondel-ondel itu disebutnya barongan. Namun wajahnya seram. Ondel-ondel dirubah menjadi barongan, berubah menjadi ondel-ondel. Tingginya kurang lebih 2 meter. Apakah Ibu pernah melihat langsung ondel-ondel? Pernah. Ibu pernah lihat ondel-ondel itu di Monas. Pokoknya di acara-acara khas Betawi, adat Betawi. Menurut Ibu apa yang menarik dari ondel-ondel? Ondel-ondel itu kalau mau balik lagi ke sejarahnya, katanya dulu ondel-ondel itu bisa menjaga dari nenek moyang kita. Ondel-ondel itu bisa menjaga anak cucu kita, bahkan bisa melindungi warga-warga daerah. Selain ondel-ondel, apa lagi yang Ibu suka dari budaya Betawi? Banyak sih, cuman salah satunya Ibu sukanya lenong. Ibu suka lenong. Mengapa Ibu suka dengan lenong? Karena kalau lenong itu dulu ya pada masa kecil, sekarang juga ada sih. Cuman pada zaman-zaman Ibu kecil kalau ada lenong itu enak. Kita teman-teman, kerabat, saudara bisa ngumpul di satu tempat yang di situ itu banyak sekali makna, bisa terhibur dengan candaannya, tapi di dalam lenong itu kita bakal dapat pesan tersendiri. Menurut Ibu, apakah budaya Betawi masih banyak ditemukan di daerah Ibu? Masih, tapi ya sedikit sih. Kita bisa temukan budaya-budaya itu hanya misalkan di acara-acara tertentu saja. Menurut Ibu, apa yang harus kita lakukan agar budaya Betawi tetap ada? Ya kita harus lestarikan tentunya, kita harus tetap belajar dan mencari tahu apa sih adat kita Betawi itu. Yang terakhir Ibu, apa
pesan dari Ibu untuk kita anak bangsa agar budaya Betawi tetap melestari. Ya, kita, terutama kita orang Betawi, orang Jakarta, kita harus mencintai bahwa budaya kita itu adalah budaya yang baik. Budaya Jakarta, budaya Betawi itu adalah budaya Indonesia yang harus kita banggakan, dan kita nggak boleh lupakan budaya Betawi. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Semoga percakapan kita dapat bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Mbak Wulan ketahui tentang ondel-ondel? Yang Mbak Wulan ketahui tentang ondel-ondel adalah bentuk dari pertunjukan seni khas Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Apa tujuan membuat ondel-ondel pada zaman dahulu? Dulunya, ondel-ondel dibuat untuk keperluan upacara adat, penyembuh, wabah, penyakit. Apa manfaat dari ondel-ondel? Ondel-ondel masa kini tidak lebih hanya dijadikan hiasan atau digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat Betawi. Peran ondel-ondel dalam sejarahnya memang digunakan sebagai bentuk ritual untuk mengusir roh jahat dan diimplementasikan ke dalam boneka tersebut sebagai wujud dari roh baik sebagai pengusirnya. Dari mana asal ondel-ondel? Ondel-ondel adalah kesenian tradisional Betawi. Asal-usul ondel-ondel berasal dari zaman dahulu kala ketika Sunda Kelapa, nama Jakarta zaman dahulu, masih menjadi pusat perdagangan di Pulau Jawa. Sejak kapan ondel-ondel ada di Pulau Jawa? Ondel-ondel merupakan kesenian boneka yang konon sudah ada sejak zaman pra-Islam di Pulau Jawa. Menurut Mbak Wulan, persepsi masyarakat Betawi terhadap fenomena ondel-ondel. Ondel-ondel dahulu dipercaya oleh masyarakat Betawi sebagai penolak bala. Namun kini ondel-ondel yang seharusnya merupakan budaya Betawi dan kesenian harus beralih menjadi alat bernilai ekonomis. Masyarakat Betawi mengetahui adanya penggunaan ondel-ondel sebagai alat untuk mengamen berdasarkan banyaknya ondel-ondel ngamen yang berada di pinggir jalan. Dengan maraknya peristiwa tersebut menyebabkan masyarakat Betawi menaruh perhatian terkait penggunaan ondel-ondel ngamen. Terlebih lagi, ondel-ondel tersebut tidak menggunakan pakaian yang layak, jarang tampil berpasangan, dan tidak menggunakan peralatan yang lengkap seperti alat musik maupun pakaian adat untuk pemainnya. Pakaian yang kurang layak menimbulkan rasa prihatin bercampur kesal di kalangan masyarakat Betawi. Dengan pakaian dan juga peralatan yang kurang lengkap, membuat para pemain ondel-ondel terlihat hanya untuk memenuhi kepentingan semata. Sebagian besar masyarakat Betawi merasakan adanya penggunaan ondel-ondel ke arah yang negatif. Ondel-ondel yang digunakan untuk sarana mengamen biasanya berpakaian lengkap seperti kembang kelapa, kebaya encim, baju sadaria, atau ujung serong, selendang, dan sarung kotak-kotak atau cukin. Namun tidak dengan pemain dan alat musiknya. Dengan maraknya peristiwa tersebut menyebabkan masyarakat Betawi menaruh perhatian terkait penggunaan ondel-ondel ngamen. Terlebih lagi, ondel-ondel tersebut tidak menggunakan pakaian yang layak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naja, ini bunda saya. Saya akan
mewawancara tentang kebudayaan Betawi. Apa pantun dalam kebudayaan Betawi? Mengungkapkan keadaan sosial masyarakat. Apa nama baju nama baju adat Betawi yang digunakan dalam pengantin? Dandanan Karnoni pengantin Cina. Apa makanan tradisional khas Betawi? Ada putu mayang, kerak telur, soto tangka, soto Betawi, dan masih banyak lagi. Mengapa masyarakat Betawi menciptakan ondel-ondel? Ya karena ondel-ondel dibuat untuk upacara tolak balap. Bagaimana cara kita agar budaya Betawi dapat dikenal masyarakat luas? Ya kita harus melestarikan supaya kebudayaan Betawi tidak punah. Apa nama rumah adat Betawi? Rumah adat Betawi disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Kenapa budaya Betawi harus dilestarikan? Karena kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan aset bangsa. Apa saja yang mempengaruhi kebudayaan Betawi? Adanya pengaruh asing seperti pengaruh Portugis, Arab, Melayu, dan Tiongkok pada musik mereka. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini Salam. Ali ingin menanyakan dan mewawancarai tentang sejarah berdirinya Kampung Kemandoran dengan narasumbernya. Mama Ali, ada 10 pertanyaan yang ingin Ali tanyakan kepada Mama Ali. Kapankah mulai berdirinya nama Kampung Kemandoran? Mulai berdirinya sih sudah sejak lama, sejak sebelum zaman kemerdekaan sudah bernama Kampung Kemandoran, karena dahulunya di sini itu tinggal para mandor waktu zaman penjajahan. Siapakah yang memberikan nama Kampung Kemandoran? Untuk yang memberikan nama Kampung Kemandoran itu dulu para penjajah. Nah, setelah kemerdekaan lalu dijadikan nama Kampung Kemandoran oleh pemerintah DKI Jakarta. Mengapa diberi nama Kampung Kemandoran? Karena zaman dahulu itu di sini warga Betawinya rata-rata bekerjanya sebagai mandor perkebunan yang dikelola oleh Belanda. Siapa saja yang tinggal di Kampung Kemandoran? Sebenarnya seluruh suku daerah yang ada di Indonesia tinggal di Kampung Kemandoran, baik suku Betawi, Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, Sumatera, pokoknya Papua pun ada. Apa saja ciri khas yang ada di Kampung Kemandoran? Ciri khasnya adalah bahasanya, makanannya, juga adat istiadatnya. Apa saja? Apakah Kampung Kemandoran termasuk ke
yang wilayah DKI Jakarta? Ya, Kampung Kemandoran termasuk ke dalam wilayah DKI Jakarta, terutama kota Jakarta Selatan. Siapa saja yang mengurus Kampung Kemandoran? Kampung Kemandoran diurus oleh RT, RW, lurah, dan camat. Di Kampung Kemandoran terdapat 13 RT khususnya untuk RW 03. Terus bagaimana sistem kependudukan di Kampung Kemandoran? Untuk wilayah Kampung Kemandoran 2 khususnya itu secara pemerintahan sudah tercatat di kecamatan dan kelurahan, termasuk Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama. Masyarakat kampung apa saja pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Kemandoran? Wah, sudah banyak sekali, mulai dari sekolah, sarana ibadah, sarana bermain, terus jalan, semuanya sudah komplit. Masyarakat Kampung Kemandoran berkumpul di manakah masyarakat Kampung Kemandoran berkumpul saat ada pesta rakyat seperti di 17 Agustus atau HUT DKI Jakarta? Masyarakat di sini berkumpul di Balai Kelurahan Grogol Utara dari mulai Kemandoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Kemandoran Pluis yang ada di Kampung Pesantren itu berkumpulnya di wilayah Kelurahan Grogol Utara setiap ada acara pesta rakyat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farisi, kelas 4A. Saya akan mewawancarai ayah saya. Ingin tahu lebih banyak soal kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat malam ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Ayah, aku ingin bertanya, apa saja yang menjadi kebudayaan Betawi? Ya, kebudayaan Betawi ya. Kebudayaan Betawi banyak ya. Tentunya ada seperti ondel-ondel, terus tanjidor, terus apa lagi ya? Oh, ada silat beksi, silat cingkrik, itu seni-seni bela diri ya, seni-seni kebudayaan Betawi. Terus ada tari topeng Betawi, ya seperti itu. Dari mana asal usul Betawi? Asal usul Betawi ya, terbentuknya Betawi itu orang Betawi terbentuk sekitar pertengahan abad ke-17 ya, kalau nggak salah seperti itu. Itu asal mulanya Betawi. Kenapa budaya Betawi harus dilestarikan? Ya, karena budaya Betawi ya harus dilestarikan supaya tidak punah dan berlanjut, dan banyak yang melestarikan supaya generasi ada terus, karena budaya Betawi itu aset ya, seperti aset nasional itu, dan merupakan untuk Betawi itu merupakan bagian dari budaya
budaya nasional dan merupakan aset bangsa. Jadi ya harus dilestarikan supaya terus dan tidak punah dengan zaman yang sekarang ini ya, seperti itu. Apa nama rumah adat Betawi? Rumah adat Betawi namanya Kabaya, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada ya, atau dikit ya. Jadi mungkin ada sih daerah Rawablong di Jalan Yusuf. Kalau enggak ada di Jalan Adam. Saya pernah lihat seperti itu. Apa saja makanan khas Betawi? Makanan khas Betawi banyak ya, ada kerak telur. Dibikinnya dari telur, ada telurnya juga. Terus ada soto Betawi, wah enak itu soto Betawi. Terus ada roti, namanya roti buaya, biasanya untuk acara pernikahan. Terus apa lagi ya, ada semacam apa ya namanya ya, nanti saya kira-kira ada bir petok. Nah, yang saya ingat bir petok, wah mantap itu, seger ya, itu aja. Apakah Betawi punya kesenian bela diri, dan kalau ada apa namanya? Seni bela diri banyak di Betawi. Ada namanya cingkrik itu dulu dari Sekitun yang sampai sekarang masih ada sejarah ya Sekitun. Dan biasanya untuk ada acara palang pintu untuk pernikahan seperti itu. Terus ada juga silat beksi, dan ini silat-silat yang lain banyak ya. Terima kasih banyak Ayah atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya ingin membuat tugas kelima, yaitu mewawancara tentang kebudayaan Betawi. 1. Apa yang identik dengan Betawi? Ondel-ondel. 2. Kebudayaan Betawi apa saja? Ada apa saja? Kebudayaan Betawi ada candi Tanjidor, ondel-ondel, gambang kromong, silat beksi, palang pintu. 3. Apa saja keunikan dari suku Betawi? Keunikan suku Betawi ada lenong, ondel-ondel, tari kocek, dan silat botek beksi. 4. Apa saja ciri khas Betawi? Ciri khas Betawi adalah makanan, bahasa suku Betawi, rumah adat, kesenian, dan palang pintu. 5. Mengapa disebut rumah kebaya? Disebut rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipat-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. 6. Bagaimana cara efektif untuk melestarikan budaya ondel-ondel? Cara efektif membudayakan ondel-ondel membangun jati diri masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi dalam memperkenalkan, menyosialisasikan, dan mempromosikan budaya ondel-ondel kepada masyarakat. 7. Mengapa kita sebagai warga Jakarta harus melestarikan budaya Betawi? Kebudayaan kita harus melestarikan budaya Betawi. Budaya Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga dan diberdayakan, dilestarikan, dan dikembangkan. 8. Faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya budaya Betawi? Faktor yang mempengaruhi Betawi pengaruh asing, Portugis, Arab, Melayu, dan Tiongkok pada musik mereka. Apa makanan tradisional khas Betawi?
Gabus pucung, nasi ulam, putu mayang, soto betawi, kerak telur, soto tangkar. 10. Apakah pesan pantun dalam kebudayaan Betawi? Pesan sang pantun sebagai penyampaian pesan dalam peradaban masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana kelas 4A ingin mewawancarai asal-usul Kepulauan Bangka Belitung dengan narasumber Ibu Ria. Apa bahasa yang digunakan di Pulau Belitung? Bahasa yang digunakan biasanya bahasa Melayu Belitung. Di mana Kepulauan Belitung? Bangka Belitung itu terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Untuk keadaan alamnya sebagian besar merupakan dataran tinggi, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Apa fauna di Kepulauan Bangka Belitung? Untuk fauna ada rusa, ada beruk, monyet, babi hutan, lutung, terenggiling, musang, elang berjenis ular, dan biawak. Siapa pemimpin di Kepulauan Bangka Belitung? Pemimpinnya di Bangka Belitung itu seorang gubernur yang saat ini dijabat oleh Bapak Suganda Pandapatan Pasaribu. Apa senjata tradisional di Kepulauan Bangka Belitung? Kalau untuk senjata tradisionalnya ada parang Bangka, ada kedik, sama siwar panjang. Apa makanan tradisional Bangka Belitung? Untuk makanannya ada lempah kuning, getas, kretek, semacam kerupuk ikan. Bahan dasarnya dari ikan, itu ada kemplang terbuat dari ikan dan sagu, dan ada mie Bangka. Kapan Pulau Bangka Belitung memekarkan diri dan membentuk satu provinsi? Untuk Pulau Bangka Belitung sendiri memekarkan diri tanggal 21 November 2000 dan merupakan provinsi ke-31 di Indonesia. Pulau Bangka sejak lama dikenal sebagai apa? Dikenal itu sebagai penghasil timah dan lada putih terbaik di dunia. Destinasi. Apa destinasi terindah di Pulau Bangka Belitung? Untuk destinasinya rekomen ada pantai, namanya Pantai Tanjung Tinggi. Itu sudah dipakai menjadi lokasi syuting film Laskar Pelangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya Ariana dan narasumber saya Ibu Ria.